Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Pada video kali ini, kita berjumpa lagi dalam pendampingan individu 5. Masih bersama saya, Muhammad Syarianda, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Swasta Maitreya Deli Serdang. Dan juga dibersamai oleh Ibu Pengajar Praktik, Ibu Purnamasari. Pada pendampingan individu kali ini, saya melibatkan rekan sejawat di sekolah saya, yaitu Sir Akbar, yang merupakan guru ekonomi yang berperan sebagai coachi saya. Sebelum pendampingan 5 ini, kita sudah melakukan percakapan pra-observasi dan kegiatan observasi. Dan pada PI 5 ini, adapun fokus kegiatannya dibagi menjadi 2, yaitu pendampingan dan penilaian. Pada kegiatan pendampingan, fokusnya adalah refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, dan diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah, serta implementasi dari rencana di Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Pada kegiatan penilaian, fokusnya adalah keterampilan coaching calon guru penggerak untuk supervisi akademik, dan dalam hal ini saya menghadirkan Sir Akbar karena akan melakukan percakapan pasca observasi dengan prinsip coaching, alur tirta, dan dalam kegiatan supervisi akademik. Tentunya disaksikan oleh Ibu Pengajar Praktik. Langsung saja, mari kita lihat alur dari pendampingan individu 5 ini. Di kegiatan awal, kita melakukan proses pendampingan yang fokusnya adalah refleksi CGP terkait penerapan aksi nyata modul 3.1. Di sini CGP menjelaskan tentang aksi nyata yang sudah dilakukannya pada modul 3.1. CGP juga mendiskusikan bagaimana rancangan program yang berdampak pada murid tentunya. Dan CGP juga mendiskusikan bagaimana perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah, serta implementasi dari rencana Lokakarya 3 untuk berbagi kepada rekan sejawat. Semua di sini CGP sampaikan kepada pengajar praktik dengan jelas. Dan tentunya pengajar praktik juga memberikan saran dan masukan terkait apa yang sudah dilakukan calon guru penggerak. Rangkaian pendampingan individu 5 dilanjutkan dengan proses penilaian, di mana calon guru penggerak melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawatnya. Bagaimana alur rangkaian percakapan pasca observasi yang dinilai oleh pengajar praktik? Mari kita ikuti bersama-sama dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia para guru hebat semuanya. Baik, perkenalkan saya Muhammad Syarianda, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Swasta Maitreya Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang. Baik, di sini pada saat ini kita sedang berada di pendampingan individu 5, di mana pada proses pendampingan ini akan dilakukan percakapan pasca observasi. Nah, di percakapan pasca observasi ini saya dibersamai dengan rekan sejawat saya, yaitu Sir Akbar, di mana Sir Akbar adalah rekan saya yang sudah saya lakukan observasi dan juga sudah melakukan percakapan pra ya Sir sebelum observasi, dan juga pada saat kesempatan yang berbahagia ini dihadiri juga oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Purnamasari. Semoga nanti Ibu bisa mendampingi kita melakukan percakapan pasca observasi ini. Baik, langsung saja pada kesempatan ini, Sir, ya, gimana kabarnya, Sir? Jangan grogi, jangan deg-degan ya, Sir. Alhamdulillah baik ya, Sir. Iya. Jadi, Sir, seperti yang tadi saya bilang, Bu, Sir Akbar ini bakal ikut juga ya calon guru penggerak, insya Allah di angkatan 11 nanti ya, Sir. Oke, baik, Sir. Kita kan sudah melakukan observasi ya. Pada saat itu juga kita dibersamai oleh Ibu Pengajar Praktik melalui virtual ya, Bu ya. Jadi pada saat itu mungkin Ibu sudah melakukan observasi dan saya juga udah melakukan observasi. Sekarang nih udah selesai nih, bagaimana perasaannya, Sir? Perasaannya yang pasti saya senang, Sir, karena memang pada saat pembelajaran siswa itu aktif
kemudian mereka nyaman dalam belajarnya karena kita di awal juga memberikan kesepakatan pada saat pembelajaran. Kesepakatan tersebut akhirnya hampir tercapai semua dikarenakan karena di dalam sana juga mereka siswa menjalankan apa yang diinstruksikan oleh saya sebagai gurunya. Oke, jadi memang luar biasa ya. Berarti ada perasaan senang di sini. Ada perasaan senang. Bukan grogi ya, Sir? Bukan. Iya, karena memang tujuan sebenarnya dilakukan observasi kan yang seperti kita percakapan pasca ya, Sir, pra ya, bahwasanya bukan untuk bukan untuk menjudge bagaimana Sir mengajar, tapi lebih kepada mengembangkan diri kita tentunya ya, Sir. Nah, terima kasih atas perasaan senangnya, Sir. Kemudian nih, Sir bisa nggak ceritakan kembali nih apa nih tujuan pembelajaran yang kemarin Sir buat dalam proses pembelajaran dan area pengembangan apa nih yang mau dicapai pada saat itu? Oke, baik Sir. Jadi pada saat proses pembelajaran itu kan kita mengikuti sesuai dengan yang sudah kita susun di awal. Adapun tujuan pembelajarannya itu siswa diharapkan mampu untuk membedakan yang mana yang namanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Oke, sebelum memasuki pelajaran di tahap observasi kemarin, kita sudah belajar juga mengenai kebijakan moneter itu seperti apa. Jadi siswa sebelumnya sudah dibekali terlebih dahulu ini. Nah, jadi kemudian pada saat observasi, siswa itu sudah bisa mengikuti alur pembelajaran tersebut sampai di akhir kita mengetahui, direfleksi khususnya, kita sudah mengetahui bahwa beberapa siswa itu sudah kita minta untuk dapat menjelaskan atau membedakan yang mana kebijakan fiskal dan moneter, dan itu sudah tercapai untuk di tahap observasi kemarin. Oke, berarti tadi sesuai dengan tujuan yang saya bilang bahwasanya bisa membedakan ya. Iya. Berarti ini pengembangannya bisa saya tangkap secara kognitif ya, Sir? Iya, kognitifnya dapat. Apakah kemarin ada merencanakan yang dikembangkan keterampilannya, Sir? Untuk keterampilannya kita juga menggunakan games karena menggunakan menarik games ya kemarin ya. Karena memang di games tersebut biar lebih menambah wawasan mereka mengenai perbedaan antara kebijakan fiskal dan moneter itu. Oke, baik Sir. Nah, jadi saya sudah jelas nih tadi ya, Sir sudah sampaikan tujuan pembelajaran, begitu juga dengan area pengembangan, tentunya ada kognitif dan juga ada keterampilan. Nah, kira-kira nih menurut Sir, dari apa yang Sir sampaikan tujuan dan area pengembangan sudah tercapai belum? Sudah tersampaikan belum kepada siswa gitu? Kalau proses pembelajaran kemarin itu sudah lumayan bagus, Sir. Tapi untuk pengembangannya harus lebih lagi, sepertinya lebih baik digunakan model pembelajaran yang lebih meminta siswa itu berpikir atau bernalar kritis. Kalau menurut saya sih lebih cocok untuk membedakan itu. Kita buat diskusi seperti menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning. Jadi mereka bisa lebih kritis lagi menyikapi apa sebenarnya yang membedakan antara, bahkan mereka bisa memberikan contoh-contoh yang lebih konkret tentang perbedaan antara kebijakan fiskal dan moneter itu yang diterapkan oleh pemerintah. Gitu. Baik. Jadi kalau misalnya nih saya berikan range nih di angka 1 sampai 10, kira-kira nih ketercapaian tujuan pembelajarannya itu ada di angka berapa menurut Sir? Kalau pada saat observasi sepertinya mencapai di angka 90%. 9 berarti ya Sir, di angka 9. Wah, cukup besar itu angkanya. Berarti di sini ada kepercayaan diri ya Sir. Berarti kan Sir sudah merasa pembelajaran itu tercapai dengan baik. Berarti ada di angka 1 lagi nih. Nah, jadi kira-kira nih untuk mencapai menjadi angka 10 nih, kira-kira strategi apa nih yang akan Sir lakukan untuk lebih maksimal lagi gitu Sir? Baik Sir, untuk menambah pemahaman mereka juga dalam pembelajaran, seperti yang saya sampaikan tadi Sir, lebih baik dikombinasikan dengan model pembelajaran yang lain seperti PBL. Tapi kan itu nggak semua materi bisa menggunakan model pembelajaran itu kan. Tapi kalau untuk di mata pelajaran ekonomi khususnya
membedakan antara kebijakan fiskal moneter itu ada baiknya saya rasa memang menggunakan model pembelajaran lain seperti PBL tadi, Sir. Oh, PBL ya. Iya. Berarti modelnya PBL, tapi ada nggak strategi yang lain secara selain PBL gitu? Strategi nih, Sir. Kalau itu kan model kan, kira-kira strateginya ada nggak? Strategi pembelajarannya bisa juga menambah bahan pembelajaran mereka dengan menggunakan gadget mereka sebagai teknologi untuk mencari bahan-bahan yang lebih atau mengkonstruksi ilmu mereka atau membangun pemahaman awal mereka seperti apa sebenarnya tentang kebijakan fiskal dan moneter. Oke. Kemarin kan waktu percakapan pra juga yang saya lihat ada yang menarik sebetulnya, tapi nggak saya sampaikan di sini. Diferensiasi ya, Sir. Diferensiasi tadi kayaknya sepertinya kurang tersampaikan di sini. Kira-kira waktu pas observasi kemarin sudah berjalan dengan baik nggak, Sir? Kalau pelajaran berdiferensiasi itu tidak sepenuhnya, Sir, ya. Tidak sepenuhnya, Tidak ya. sepenuhnya itu dilakukan pada saat proses. Jadi sepertinya itu juga perlu pengembangan lebih dalam lagi. Perlu pengembangan lebih dalam lagi ya, Sir. Ya. Untuk pelajaran berdiferensiasi. Jadi kan sudah jelas nih tadi strateginya sudah saya sampaikan, kemudian Sir juga sudah merefleksi diri. Kira-kira nih ada nggak rencana Sir kapan nih untuk memperbaikinya? Gitu. Apakah dalam waktu dekat atau bagaimana, Sir? Kira-kira? Pastinya dalam waktu dekat ya, Sir, agar pembelajaran itu nggak lanjut ke bab selanjutnya gitu. Nah, harus diselesaikan dulu sampai mereka kita usahakan paham lah untuk materi itu, Sir. Tapi memang saya cukup amazed dan cukup tertarik ketika waktu observasi, Sir. Terima kasih, Sir. Karena memang anak-anak sangat aktif, bisa terlihat begitu ceria bermain, tapi sambil belajar gitu ya, Sir. Kira-kira nih, Sir, dari semua apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan dari mulai observasi, kemudian pasca observasi ini gitu kan, apa ini refleksi yang bisa Sir ambil dari semua rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan? Oke, Sir. Jadi kalau sebagai bahan refleksi selama proses observasi tersebut, saya mendapatkan siswa lebih tertarik apabila pembelajaran itu memang kita ada selingi dengan seperti games ataupun permainan gitu. So, walaupun minimal sedikit aja sehingga mereka pembelajaran itu lebih ada kesan menariknya gitu. Karena itu sendiri juga di kesepakatan awal mereka juga meminta itu. Jadi kalau misalnya kita bisa, mereka bilang ada games, so harus ada games gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kabulkan lah istilahnya ya, ada satu ide dari kita untuk memberikan seperti games gitu. Tapi memang berhubungan dengan pelajaran kita, diusahakan kan, Sir, biar pembelajaran itu lebih baik. Ternyata ada fakta menariknya ini, Sir. Sir sudah melakukan diferensiasi pembelajaran. Oh iya. Karena Sir sudah bisa membaca nih kebutuhan mereka. Ternyata mereka itu aktif dengan game. Karena tidak semua kelas kan bisa dengan game gitu kan. Ternyata Sir sudah mempelajari diferensiasi di sini gitu ya. Thank you. Jadi terima kasih, Sir, atas refleksinya. Jadi tidak ada perasaan tegang ya, Sir, selama proses sampai dengan pasca observasi ya. Nggak ada, Sir. Tidak merasa digurui ya, Sir. Yang bikin tegang pada saat ada Sir di dalam. Anggap saya nggak ada, Sir. Apalagi waktu tahu bahwasanya ada pengajar praktik yang Iya, betul. Padahal bukan mau ini, Sir, bukan mau menilai bagaimana gitu kan. Kita cuma mau melihat bagaimana sebagai juga saya belajar gitu. Saya belajar banyak dari Sir gitu. Oke, Sir, terima kasih atas kesempatan dan waktunya ya. Lain kali kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang berbahagia lagi. Saya bisa masuk ke kelas, Sir, untuk melihat tindak lanjut yang Sir tadi katakan bahwasanya akan secepatnya nih melakukannya gitu. Saya sudah nggak sabar untuk melihat kembali nih, Sir, walaupun hanya ngintip-ngintip dari jendela ya, Sir. Oke, Sir, baik. Baik, terima kasih, Bu. Sepertinya percakapan pasca observasinya sudah selesai. Ya, terima kasih semuanya atas waktunya, Sir.
Jadi baik begitu saja yang bisa saya sampaikan dengan rekan bersama PP saya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Sen. Oke.